Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Nah, ini informasinya terkait dengan data honorer. Jadi buat rekan-rekan semua silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Ya, seperti pada judul video atau thumbnail yang teman-teman lihat, di sini kita mendapatkan informasi 17 Juli di mana para honorer diminta melengkapi dokumen untuk verifikasi dan validasi. Ingat ya, ini hal yang penting teman-teman ya, yaitu dokumen untuk verval. Menjelang pendaftaran CPNS dan P3K 2024, pemerintah Kabupaten Mai Barat, Papua Barat Daya masih harus menyelesaikan masalah formasi 2021. Nah, ini mau diselesaikan ya, masalah formasi 2021. Diketahui seleksi CPNS formasi 2021 di sejumlah kabupaten kota di Bumi Cendrawasih tertunda-tunda hingga saat ini belum terlaksana. Pengadaan CPNS di wilayah Papua menggunakan regulasi khusus dengan sejumlah afirmasi. Nah, dengan sejumlah afirmasi antara lain kuota untuk orang asli Papua alias WAP. Peraturan Bupati Mai Barat nomor 95 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan pegawai negeri sipil formasi tahun 2021 menetapkan kuota CPNS untuk orang asli Papua atau WAP paling banyak 80% dari jumlah formasi. Para tenaga honorer dan tenaga lepas di pemerintah Kabupaten Mai Barat juga mendapat prioritas. Nah, ini ya yang di luar teman-teman ya, untuk mengisi formasi CPNS 2021 yang jumlahnya 546 orang. Pemerintah Kabupaten Mai Barat meminta para honorer daerah dan berharap tenaga lepas yang sudah mengabdi di kabupaten itu segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan oleh BKN untuk memenuhi formasi tahun 2021. Jadi ini sepertinya ada sisa formasi dari tahun 2021 teman-teman ya, dan itu yang akan diisi dan mereka itu diminta dokumen pendukung, dan ini nanti akan langsung diberikan ke Badan Kepegawaian Negara teman-teman ya, yang mana memang kita tahu bahwa di daerah sana itu ada afirmasi khusus. Dokumen diperlukan untuk proses verifikasi dan validasi tenaga honorer sebelum nantinya ditetapkan nama-nama yang memenuhi persyaratan ikut seleksi CPNS formasi tahun 2021. Pejabat Bupati Mai Barat Benhar Irondonu di Kumurkek Selasa menjelaskan, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B 2866 sekian yang tertanggal 30 Oktober yang lalu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan BKN diminta melakukan verifikasi dan validasi tenaga non-ASN yang ada dalam database BKN yang jumlahnya mencapai 2,3 juta, termasuk data rekan-rekan yang lagi menonton video ini yang memang ikut pendataan pada tahun 2022. Nah, jelas teman-teman ya. Jadi ini masih ada dokumen yang harus dipenuhi oleh rekan-rekan di daerah sana. Pemerintah Kabupaten Mai Barat telah mengeluarkan surat nomor 800.1.2.1 sekian tanggal 18 April tentang permohonan verifikasi data non-ASN tahun 2021. Nah, jadi ini suratnya 2024, ini tanggal 18 April dikeluarkannya teman-teman ya, tentang permohonan verval data non-ASN tahun 2021. Ini dikatakan oleh pemerintah setempat. Dia mengatakan kuota CPNS 2021 itu dibagi sama rata kepada semua organisasi perangkat daerah atau OPD dan distrik. Tidak mungkin satu OPD lebih banyak, sementara yang lain sedikit, sehingga saya ingin dibagi merata. Saat ini juga Kabupaten Mai Barat sedang proses pentahapan formasi CPNS tahun 2021, sehingga semua pihak sama-sama menjaga kondusivitas yang ada. Pihaknya terus berupaya melakukan analisis sesuai dengan formasi dan kebutuhan pegawai di Mai Barat guna menampung tenaga pencari kerja yang ada di kabupaten atau di daerah tersebut. Bagi yang belum terakomodasi pada seleksi CPNS 2021, diharapkan bisa tertampung pada seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 ini. Oke.
Dasar analisa kebutuhan pegawai itu menjadi dasar. Kalau ada formasi tahun 2024, kita umumkan lagi. Sehingga kita jaga kondisivitas dan memberi kesempatan bagi yang sudah melaksanakan pendataan. Jadi bagi yang sudah melaksanakan pendataan dan pemberkasan atau dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya, teman-teman ya. Jadi ini di Kabupaten Bay Barat ini mengoptimalisasi, istilahnya teman-teman ya, mengoptimalisasi formasi yang ada pada saat itu direalisasikan di tahun ini, dan sisanya nanti dari sini nanti masuknya pada seleksi P3K dan CPNS 2024. Karena di sini sangat jelas dikatakan bahwa bagi yang belum terakomodasi pada seleksi CPNS 2021 diharapkan bisa tertampung pada seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024. Oke, selanjutnya kita kembali akan menyampaikan informasi ini dari Komisi 10, teman-teman ya. Silahkan disimak dengan baik. Kenapa honorer tidak selesai-selesai? Itu berada di berbagai macam kelembagaan. Jika guru itu disamakan setara posisinya sebagai pertahanan masa depan di dalam satu kementerian yang sama, entah kementerian apa itu, maka masalah solusi rekrutmen guru, kekurangan guru, kualitas guru akan sudah langsung tersolusi. Kami pernah mengajukan proses untuk perubahan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita mentreatment guru ini supaya kesejahteraannya terjamin dan waktunya lebih banyak untuk bisa memperhatikan anak-anak, sehingga kualitas pendidikan anak-anak ini juga meningkat. Tetapi hanya berapa partai yang setuju, kemudian tidak masuk di dalam pembahasan di badan legislasi. Pak Jokowi waktu itu untuk tahun ini per tanggal 24 Desember 2024 untuk guru honorer terselesaikan semua. Bisa dibilang zero honorer. Jadi harapan kami teman-teman yang ada di Kabupaten Banyumas, baik guru honorer dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Banyumas bisa terangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Sejumlah guru honorer juga menyuarakan aspirasi yang sama ke Komisi 10 DPR pekan lalu. Salah satu guru honorer mengaku telah mengabdi selama 14 tahun dan saat ini hanya dibayar Rp300.000 per bulan. Kami ini gaji yang layak, Pak. Saya rasa cukuplah pengabdian kami, Pak. Sedangkan ada murid saya yang sudah jadi tentara. Kadang kami ketemu, gimana? Sedangkan saya tetap menjadi honor, Pak. Bantu kami, Pak. Tuntaskan, Pak, sesuai dengan undang-undang itu. Kalau bisa secepatnya. Kami butuh uang, Pak. 300.000, Pak. Sehari, Pak. Minyak aja saya 20.000 nih, Pak. Ini pribadi saya, tapi Bapak perlu tahu. Belum jajan saya. Kadang sudahlah, kita usah jajan. Yang penting nyampe. Gak kasihan, Pak. Guru honorer lain menyatakan harus bekerja sebagai penjual kerupuk sebelum mengajar untuk menambah penghasilan. Ia juga mengeluhkan banyak guru honorer yang telah lama mengabdi justru digantikan oleh guru P3K. Pribadi saya setiap pagi jam setengah 5 pagi itu mempersiapkan dagang kerupuk, Pak. Berkeliling, Pak. Honor kami sangat kecil untuk memenuhi kebutuhan pendidikan putra-putri kami. Sangat sedih, Pak, kalau diceritakan. Bahkan kami sudah 20 tahun, mohon maaf, putra-putri kami yang sudah kami didik sudah menjadi orang yang besar, sementara kami hanya berkeliling menjadi pedagang kerupuk. Tapi ketika kami sudah masuk P3K, kami tergusur oleh anak-anak bangsa yang baru umur 3 tahun mengabdi sebagai pendidik. Bahkan kami lihat tadi ada yang tidak linier. Kami linearitas bahasa Inggris, kami digeser. Sementara 3 tahun mengabdi, melamar dengan sosiologi, menggeser kami yang bahasa Inggris.
Anggota Komisi 10 DPR, Agustina Wilujeng menyatakan, rekrutmen dan pengangkatan guru honorer merupakan permasalahan yang sulit ditangani. Menurut Agustina, profesi guru berbeda dengan tenaga profesi lainnya seperti tenaga kesehatan yang berada dalam satu kementerian. Guru dan tenaga pendidik saat ini peraturannya tumpang tindih karena dinaungi banyak lembaga dan kementerian.